Halo rekan-rekan ZW3D semuanya, bertemu lagi dengan tim teknikal kami yang akan membahas mengenai tips and trick dalam membuat konfigurasi part di dalam aplikasi 3D CAD ZW3D. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah menunjukkan ya cara untuk melakukan custom konfigurasi. Jadi dalam satu file itu kita bisa membuat berbagai macam ukuran partnya tanpa harus kita selalu melakukan new part, dan new part. Sehingga filenya jadi bisa banyak ya kalau kita selalu bikin pakai new part. Jadi di video kemarin sudah mengenai configuration part. Jadi kita bisa membuat variasi. Dan selanjutnya di video ini kita akan membahas mengenai dari konfigurasi yang sudah kita buat, bagaimana caranya kita menjadikan part ini adalah menjadi part standar library di ZW3D yang kita punya. Sehingga untuk penggunanya terutama di assembly itu tinggal kita drag and drop aja gitu. Nggak perlu kita pilih open file lagi. Oke, jadi yang pertama, sebelum masuk ke dalam penginsertan library, pertama kita harus melakukan settingan. Jadi di ZW3D ini ada dua settingan, yaitu key parameter dan custom parameter. Apa bedanya? Key parameter itu bisa dibilang parameter yang intinya. Jadi biasanya key parameter ini ukurannya sudah kita tentukan. Katakan hanya ada 5, 5,5, 6, dan seterusnya. Sedangkan kalau custom parameter itu yang nanti saat kita insert di assembly, nilainya bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Berapa aja tanpa terbatas di kelipatan yang kita tentukan. Oke, jadi caranya untuk membuat key parameter adalah untuk key parameter di part sampel ini kita akan menggunakan expression S, pitch, dan D. Kita klik kanan dan kita pilih yang K. Ini untuk mengaktifkan komponen ini atau parameter ini menjadi key parameter. Selanjutnya untuk length. Nah, ini length ini yang akan kita jadikan custom parameter ya. Jadi ya panjangnya ini bisa bervariasi, terserah kita. Namun untuk S, pitch, dan diameternya ini kita tentukan. Di sini tinggal kita klik kanan, kita pilih custom saja ya. Maka bisa dilihat di sini akan berwarna hijau untuk custom dan untuk key akan berwarna biru. Di sini juga bisa kita berikan deskripsi ya untuk parameter yang kita tentukan. Misalkan di sini dia adalah diameter head, pitch dan S. Ini juga bisa kita tambahkan deskripsinya sesuai yang kita mau berikan. Oke, lalu di sini kita bisa melakukan setting ya untuk key itemnya ini. Jadi untuk urutannya ini mau yang mana terlebih dahulu untuk ya artinya nanti untuk dimunculkan saat kita insert ke assembly. Nah, di sini kita setting untuk S-nya ini yang di paling atas, pitch di tengah, dan D di urutan ketiga. Setelah itu kita tinggal apply dan klik OK. Oke, dan di sini juga kita apply dan bisa kita lakukan klik OK. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan key dan custom parameter, selanjutnya kita tinggal masuk ke dalam menu ribbon menu tools dan kita akan masuk ke dalam penggunaan fitur library publisher. Jadi ya, library publisher ini bisa kita gunakan untuk melakukan setting terhadap part yang kita akan jadikan standar part ya. Jadi kita gunakan library publisher ya. Nah ini untuk datanya bisa ada dua cara ya. Bisa ada from configuration yang sudah ada atau from Excel. Nah ini kalau from Excel, ini settingannya agak rumit ya kalau saya bilang. Karena karena di sini kalau kondisinya adalah kita tidak memiliki histori konfigurasi ya. Parameter ini semuanya harus kita isikan sesuai kodenya seperti ini ya. Jadi kita berikan kode
ada tanda dolarnya, lalu mungkin ukuran depth, length, panjang atau lebarnya. Itu kodenya ini tidak boleh salah ketik, karena ketika kita salah ketik dia tidak akan dapat terbaca di dalam ZW3D-nya. Jadi ini untuk cara yang pertama ya, tadi opsi yang menggunakan Create Excel. Ini akan agak lumayan rumit. Sebenarnya enaknya kita pakai from configuration saja. Jadi from configuration tinggal kita edit data. Ya di sini bisa kita lakukan perubahan juga. Sama seperti di konfigurasi kemarin. Lalu ya di sini ya untuk di legendnya ini merupakan image file ya. Jadi kita bisa mengambil screenshot dari part kita yang akan dijadikan standar. Ya supaya nanti untuk saat kita pilih di library itu ada previewnya. Nah di sini kalau kita nggak ada file image yang kita pilih, ya dia akan otomatis mengambil thumbnailnya yang default. Jadi di sini bisa dikosongkan, bisa diisikan. Oke, dan di sini pastikan untuk parameter setting sudah sesuai dengan key dan customnya. Kalau sudah ini tinggal di klik apply saja dan kita bisa klik OK. Oke, lalu selanjutnya setelah kita setting pada library publisher-nya ini, ya jadi sini sudah terkunci untuk data involve-nya. Nextnya kita tinggal masukkan atau kita gunakan fitur reuse library. Ya, reuse library ini kita tambahkan file part-nya. Jadi sini kita pilih create new library. Oke, di sini saya tadi taruh filenya di desktop. Jadi tinggal kita pilih ke lokasi foldernya. Oke, di sini saya sudah memilih lokasi folder yang saya buat ya untuk library customnya. Tinggal diklik OK. Maka di sini akan muncul ya. Jadi kalau misalkan di dalam file itu ada beberapa file listnya, di sini akan terbaca dan di sini bisa rekan-rekan lihat ya. Bisa dipilih filenya dan ini bisa dilihat untuk display parameter tabelnya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah ini untuk key parameter, dia sudah terkunci ya, variasinya seperti ini. Namun kalau untuk custom parameter nanti bisa di custom. Lalu cara penginsertannya adalah di file yang kita pilih, tinggal kita klik kanan. Lalu kita pilih insert as new object. Insert as new object. Oke, dan di sini bisa kita ganti ya. Untuk key pointnya ini bisa kita variasikan, ada pilihannya seperti ini. Oke, dan kalau sudah ya tinggal kita klik OK saja. Oke, lalu selanjutnya setelah tadi kita melakukan klik OK, setelah tadi kita melakukan insert as new object, di sini selanjutnya untuk kita mencoba menggunakan library yang sudah kita lakukan setting. Di sini di file listnya lagi kita kembali ke reuse library, file list not, kita klik kanan, kita pilih insert as new object. Nah di sini bisa kita lakukan setting ya untuk value yang mau kita gunakan. Setelah itu kita tinggal klik OK. Oke, maka secara otomatis di ZW3D ini kita akan masuk ke dalam penginsertan komponen di assembly. Ya, jadi bisa dilihat di sini untuk historinya ini part assembly ya. Jadi sini sudah terbacanya adalah part assembly. Dan ini kalau kita coba lakukan open pada partnya ini, nah nanti dia akan terbaca ya seperti part aslinya, seperti part pada umumnya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tip and trick kali ini mengenai penginsertan hasil configuration part untuk kita gunakan sebagai custom
standar part atau custom library di ZW 3D ini. Apabila ada pertanyaan, dapat langsung menghubungi tim teknikal kami. Silahkan mencoba tips and trick ini. Terima kasih.